warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kandisa, spesialis neurologi. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan nervus 7 sampai dengan nervus 12 untuk mengetahui apakah ada kelumpuhan pada parese cranialis ataupun ada lesi di intrakranial, baik UMN maupun LMN. Untuk itu, mari sama-sama kita lakukan pemeriksaan nervus cranialis, nervus 7 sampai dengan nervus 12. Selamat pagi Bapak. Saya Dr. Kandisa, spesialis neurologi. Ini dengan Bapak Tommy benar? Benar. Bapak usia 30 tahun ya Pak ya? Iya. Alamat di Cilengsi ya Pak ya? Baik, Bapak, sebentar lagi saya akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis untuk nervus 7 sampai dengan nervus 12. Nanti dalam pelaksanaannya saya akan meminta Bapak untuk menyebutkan beberapa perintah. Nanti Bapak tolong mengikuti. Iya. Nah, apabila nanti terasa tidak nyaman atau kurang enak, mohon dimaklumi ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kita lakukan pemeriksaan nervus 7 sampai dengan nervus 12. Pertama, untuk pemeriksaan nervus 7, yaitu pemeriksaan motorik, diinspeksi untuk melihat sudut mata antara kiri dan kanan, nasolabial, dan sudut mulut kiri dan kanan. Kemudian, meminta pasien untuk mengangkat alisnya. Angkat sekali lagi Bapak. Oke. Sekarang silahkan meringis Bapak. Dibandingkan sudut kiri dan kanan. Kemudian mencucu Bapak. Baik. Dan selanjutnya meminta pasien untuk meram Bapak dan nanti ditahan. Meram sekuatnya Bapak. Baik. Pemeriksaan nervus 7 sensorik dan nervus 9. Pertama, kita jelaskan kepada pasien bahwa Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pengecapan pada Bapak dengan menggunakan larutan asin, manis, dan pahit. Nanti dalam pelaksanaannya saya akan meneteskan larutan tersebut di lidah dan saya akan meminta Bapak untuk memejamkan mata. Setelah itu baru Bapak tunjuk larutan apa yang saya teteskan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Selanjutnya meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Baik. Kemudian dikeringkan. Bapak silakan tutup mata. Tetap dijulurkan. Kemudian memberikan tetesan kepada 2/3 anterior bagian depan. Silakan buka mata Pak dan tunjuk. Ya. Kemudian dikeringkan kembali. Dan memberikan larutan selanjutnya kepada pasien dengan mata tetap tertutup. Silakan buka matanya Pak. Silakan ditunjuk. Baik, kemudian dikeringkan. Selanjutnya memberikan ya, silakan buka mata Pak dan ditunjuk. Baik. Ada pemeriksaan nervus 7 sensorik, pasien dapat merasakan pada ketiga bagian rasa, yaitu manis, asin,
dan pahit. Untuk pemeriksaan nervus 7 sensorik, yaitu 2/3 anterior bagian depan, untuk rasa manis dengan gula, asin dengan garam, dan pahit, ini akan menyebabkan agesia atau hilangnya pengecapan. Dan untuk pemeriksaan nervus 9, pada area pengecapan sepertiga bagian posterior lidah, pasien akan sukar merasakan adanya rasa asam. Pada pasien karena sukar untuk dilakukan sehingga tidak kami lakukan. Pemeriksaan nervus 8 untuk ketajaman pendengaran. Pak, selanjutnya saya akan memberikan gesekan tangan untuk telinga kiri dan telinga kanan. Nanti mohon dibandingkan apakah sama atau berbeda antara telinga kanan dan telinga kiri. Bapak mengerti? Mengerti. Selanjutnya memberikan gesekan pada telinga kiri terlebih dahulu. Selanjutnya pada telinga kanan. Apakah ada yang berbeda, Pak? Sama. Apakah ada salah satu yang berbeda, Pak? Sama. Baik. Pemeriksaan nervus 8 tidak didapatkan adanya tes wabah. Prinsip pemeriksaan pendengaran pasien dibandingkan dengan pendengaran pemeriksa yang dianggap normal. Pelaksanaannya, garpu tala digetarkan, kemudian ditempatkan di dekat telinga pasien. Setelah pasien tidak mendengarkan bunyi lagi, garpu tala ditempatkan di telinga pemeriksa. Maka dikatakan swabah lebih pendek untuk konduksi udara. Kemudian garpu tala dibunyikan lagi dan pangkalnya ditekankan pada tulang mastoid pasien. Pasien diminta untuk mendengarkan kembali bunyinya. Bila sudah tidak terdengar, maka garpu tala ditempatkan pada tulang mastoid pemeriksa. Bila pemeriksa masih dapat mendengarkan bunyi, maka dinyatakan swabah memendek atau konduksi tulang. Tes Rine, pemeriksaan ini digunakan dengan garpu tala berfrekuensi 128, 256 atau 512 Hz. Garpu tala dibunyikan dan pangkalnya ditekankan pada tulang mastoid pasien. Kemudian pasien diminta untuk mendengarkan bunyinya hingga tidak terdengar lagi. Kemudian setelah tidak terdengar, maka garpu tala didekatkan pada telinga. Jika masih terdengar bunyi, maka konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Dalam hal ini, Rine positif. Bila tidak terdengar bunyi lagi, setelah garpu tala dipindahkan dari tulang ke telinga, maka dikatakan Rine. Tes Weber. Garpu tala digetarkan dan ditekankan pada pangkalnya pada dahi pasien, tepat di pertengahan atau di bagian vertex. Penderita disuruh mendengarkan bunyi dan menentukan telinga mana yang bunyinya lebih keras terdengar. Pada orang normal, hasilnya akan sama. Pada tuli konduktif, bunyi akan lebih keras pada telinga yang tuli. Dikatakan tes Weber lateralisasi ke kiri atau ke kanan bila bunyi lebih keras terdengar di telinga kiri atau kanan. Pemeriksaan nervus vestibularis untuk menilai keseimbangan, yaitu tes Romberg dan Romberg dipertajam. Pasien diminta untuk melipat kedua tangannya di depan dada, kemudian
Berdiri dengan satu kaki di depannya, dengan tumit di depan ibu jari. Kemudian, meminta pasien untuk memejamkan mata selama 30 detik atau lebih. Tes melangkah di tempat atau stepping test. Penderita diminta untuk menutup kedua matanya, kemudian berjalan di tempat sebanyak 50 langkah dengan kecepatan seperti jalan biasa. Kedua tangan berada di samping badan. Tes ini dianggap abnormal bila kedudukan akhir dari penderita setelah 50 langkah beranjak lebih dari 1 meter atau badannya berputar lebih dari 30 derajat. Tes tunjuk atau pass pointing meminta pasien untuk merentangkan kedua tangannya, kemudian tangan pemeriksa diluruskan dan meminta pasien untuk menjatuhkan tangannya tepat di kedua telunjuk. Kemudian meminta pasien untuk menutup matanya. Silakan tutup, Pak. Iya, sudah, Pak. Pemeriksaan nervus 9 dan nervus 10 untuk menentukan apakah ada disatria atau disfagia pada pasien. Pasien diminta untuk duduk atau berbaring dengan posisi kepala 45 derajat. Kemudian pasien diminta untuk menelan air atau memakan makanan padat serta lunak. Perhatikan apakah pasien tersedak. Melihat kemampuan bicara pada pasien, pertama meminta pasien untuk mengikuti kalimat atau kata-kata yang sama. Bapak, silahkan ulangi kata yang saya sebutkan. Mama, Mama, papa. Papa. Dilaporkan apakah ada atau tidaknya disfonia atau dysarthria. Selanjutnya, pemeriksaan uvula. Meminta pasien untuk membuka mulut dan mengucapkan kata ah. Memeriksa dan menilai kontraksi jaringan lunak palatum pada kedua sisi dan posisi uvula. Pemeriksaan gap refleks atau refleks muntah. Pertama, meminta pasien untuk membuka mulut, menyentuhkan dengan tang spatel atau stick aplikator pada dinding farinks yang sebelah kiri dan dinding farinks sebelah kanan. Positif. Pemeriksaan nervus 11 atau aksesorius untuk musculus sternocleidomastoideus. Meminta pasien untuk menengok lehernya ke salah satu sisi. Silakan menoreh ke sebelah kiri, kemudian meminta pasien untuk melawan arah dari gerakan awal. Nah, silakan menoleh ke sebelah kanan, nanti saya tahan ya. Tangan sebelah kiri merasakan kontraksi dari otot sternocleidomastoideus. Kemudian diperiksa dengan arah sebaliknya, meminta pasien untuk menoleh ke sebelah kanan. Silakan menoleh, Mas. Dan
meminta pasien untuk melawan arah dari gerakan untuk merasakan otot sternocleidomastoideus sisi sebaliknya. Untuk musculus trapezius, meminta pasien untuk mengangkat bahunya. Dan kita berikan tahanan pada kedua bahu pasien. Sekali lagi diangkat. Pemeriksaan nervus 12 hipoglossus. Meminta pasien untuk membuka mulut. Kemudian dilihat apakah besar lidah sama kanan dan kiri, apakah ada atrofi atau fasikulasi. Meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Dilihat kembali apakah ada tremor, fasikulasi, simetris atau tidak. Kemudian meminta pasien untuk menyentuhkan lidahnya ke pipi kanan dan kiri dengan posisi mulut tertutup dan rasakan kontraksi kanan dan kiri. Ya. Ya. Kontraksi kanan dan kiri sama. Selanjutnya, meminta pasien untuk mengucapkan huruf R dengan kata ular. Ular. Sekali lagi ya Pak, sebutkan kata ular. Ular. Diperiksa apakah ada disatria pada pasien, cadel, atau pelo. Demikian Bapak pemeriksaan nervus cranialis untuk nervus 7 sampai dengan nervus 12. Hasil pemeriksaan tadi didapatkan adanya gangguan keseimbangan pada Bapak. Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, Bapak dapat kontrol ke polisaraf. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Demikian pemeriksaan demonstrasi nervus cranialis 7 sampai dengan nervus 12. Apabila didapatkan adanya kelumpuhan pada parese cranialis, segera pikirkan kecurigaan lesi intrakranial. Demikian, semoga bermanfaat. Dokter untuk bangsa. Salam bela negara. Terima kasih Bapak.